Di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal karena kecantikannya dan kecerdasannya. Dayang Sumbi tinggal di sebuah rumah di tengah hutan bersama seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Suatu hari, saat sedang menenun kain, alat tenunnya terjatuh. Karena malas mengambilnya, Dayang Sumbi bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan alat tenun ini untukku, jika dia laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara." Tiba-tiba, Tumang anjing peliharaannya mengambilkan alat tenun itu. Dayang Sumbi kaget, tapi ia tetap memegang sumpahnya. Maka, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang, yang ternyata adalah jelmaan dewa. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang pergi berburu dan membawa Tumang bersamanya. Tapi Tumang tidak mau mengejar hewan buruan. Karena marah, Sangkuriang memukul Tumang hingga mati dan membawanya pulang sebagai hasil buruan. Saat Dayang Sumbi tahu Tumang sudah mati, ia sangat marah dan mengusir Sangkuriang. "Kau telah membunuh Tumang." Sangkuriang pun pergi dari rumah dan mengembara ke negeri yang jauh. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda gagah. Ia kembali ke tanah kelahirannya, tapi tidak mengenali ibunya sendiri, Dayang Sumbi, yang masih awet muda karena diberi anugerah oleh para dewa. Sangkuriang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Ia ingin menikahinya. Dayang Sumbi hampir setuju. Sampai suatu hari ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, luka yang sama yang pernah ia lihat saat anaknya kecil. Ia sadar bahwa pemuda itu adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi mencoba menghentikan rencana pernikahan itu. Ia memberi syarat, "Jika kau ingin menikahiku, buatlah sebuah danau dan sebuah perahu dalam satu malam sebelum fajar tiba." Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan kekuatan gaibnya, ia memanggil para jin dan makhluk halus untuk membantunya. Perlahan-lahan danau terbentuk dan perahu raksasa mulai dibuat. Melihat Sangkuriang hampir berhasil, Dayang Sumbi panik. Ia meminta para wanita desa menumbuk padi dan membakar jerami agar langit tampak terang seperti fajar. Ayam jantan pun berkokok. Sangkuriang merasa ditipu. Dengan marah, ia menendang perahu besar itu hingga terbalik dan membentuk sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terbalik. Sejak itu, Sangkuriang menghilang, dan Dayang Sumbi pun menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan dan penyesalan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah hormati orang tua, dan jangan mudah marah, dan jangan melanggar janji, karena setiap janji ada tanggung jawabnya.